Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Prayoga dengan NPM 224111026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang jenis-jenis kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan dapat muncul secara alami, tetapi juga bisa dilatih dan dipelajari. Orang yang secara alami memiliki jiwa kepemimpinan pun tetap butuh belajar agar dapat memimpin dengan baik. Sehingga kemampuan memimpin merupakan salah satu bidang yang bisa dipelajari. Penerapan ilmu kepemimpinan juga bersifat tidak terbatas. Artinya, gaya kepemimpinan bisa disesuaikan dengan karakter pemimpin. Gaya kepemimpinan juga bisa disesuaikan dengan karakter anggotanya. Hal ini disebabkan pendekatan untuk menjadi pemimpin yang baik tidak selalu sama. Adanya tantangan yang muncul tiba-tiba, misalnya akan mendorong pemimpin untuk melakukan tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada kondisi semacam ini, mungkin saja pemimpin bertindak di luar karakteristik umumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang saat itu sedang dihadapi. Pengertian kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi dan memandu orang-orang yang berada dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dilakukan pemimpin kepada anggotanya. Perlu ada timbal balik dari anggotanya agar komunikasi berjalan dengan lancar hingga tercapailah tujuan bersama yang telah ditentukan. Karakter dan kepribadian setiap individu diketahui berbeda-beda. Gaya kepemimpinan setiap individu pun demikian. Terkadang gaya kepemimpinan tertentu lebih cocok untuk satu kelompok, tapi belum tentu cocok untuk kelompok lainnya. Ada banyak jenis gaya kepemimpinan. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui jenis gaya kepemimpinan yang tepat untuk meningkatkan kapasitas diri, anggota tim, dan perusahaan. Beberapa jenis gaya kepemimpinan atau leadership. 1. Democratic leadership atau kepemimpinan demokratis. Jenis gaya kepemimpinan demokratis adalah jenis yang paling efektif. Jenis ini memberikan pegawai kesempatan untuk melatih wewenang dan diembannya secara bijak. Melalui jenis ini, pegawai berkesempatan untuk melatih kemampuan memimpinnya pada tingkat yang belum terlalu tinggi dengan tingkat kerumitan yang juga belum tinggi. Selain itu, jenis demokratis ini memberikan setiap pegawai kesempatan yang sama untuk memberikan petunjuk, berpendapat, dan memberikan masukan dalam proses rapat atau diskusi. Sebab, pemimpin pada jenis gaya kepemimpinan ini membuat keputusan berdasarkan masukan dari anggotanya. Berikut karakteristik pemimpin demokratis. Mengutamakan diskusi bersama sebagai metode penyelesaian masalah, menyampaikan informasi yang seutuhnya kepada tim dalam membuat keputusan, mendorong lingkungan kerja di mana setiap orang menyampaikan ide-idenya, mampu dalam melakukan mediasi ketika diperlukan, rasional, dan fleksibel. Yang kedua, autocratic leadership. Bertolak belakang dengan democratic leadership, autocratic leadership adalah jenis gaya kepemimpinan di mana pemimpin tidak meminta atau mempertimbangkan masukan pegawainya dalam membuat keputusan. Akhirnya, pegawai diharuskan mematuhi keputusan meskipun mereka kurang sepakat. Sayangnya, jenis ini kurang bisa bertahan pada masa sekarang karena mereka pasti akan dengan cepat kehilangan pegawainya. Berikut karakteristik pemimpin autokratis. Percaya diri dan memotivasi dalam diri cukup tinggi. Dapat berkomunikasi dengan jelas dan konsisten, patuh pada peraturan, bisa diandalkan, menjunjung tinggi lingkungan yang terstruktur, sangat awas. Kelebihan pemimpin dengan jenis autokratik adalah bisa mendorong produktivitas dengan pembagian kerja yang terstruktur seperti delegasi, komunikasi yang jelas, dan langsung mengurangi stres pegawai dengan cepatnya pembuatan keputusan. Sedangkan kekurangannya adalah pemimpin jenis ini rentan mengalami stres karena merasa seluruh tanggung jawab adalah bebannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh kurang fleksibelnya mereka sehingga terkadang kurang disukai oleh timnya.
ketiga, laissez-faire leadership. Laissez-faire diambil dari bahasa Prancis yang berarti biarkan saja. Seperti artinya, jenis ini memberikan pegawai wewenang yang besar dan pemimpin memberikan mereka kepercayaan yang besar. Jenis ini cukup umum ditemukan di startup yang baru dirintis. Oleh karena itu, masih awal, pentingnya sekali agar pemimpin jenis ini selalu mengawasi kinerja pegawainya agar pekerjaan mereka berjalan dengan lancar. Berikut karakteristik pemimpin bergaya laissez-faire. Mampu mendelegasi secara efektif, meyakini kebebasan pilihan, menyediakan kebutuhan dengan baik, akan mengambil alih kontrol ketika diperlukan, menawarkan kritik yang bersifat membangun, memelihara kualitas kepemimpinan dengan baik, dan mendorong lingkungan kerja yang otonomis. Kelebihan laissez-faire adalah mendorong akuntabilitas dan kreativitas dengan kondisi lingkungan kerja yang santai, sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pegawai. Sedangkan tantangannya adalah jenis ini kurang tepat diaplikasikan pada pegawai baru yang masih membutuhkan bimbingan dari nol. Jenis ini juga bisa menyebabkan ambigunya struktur kepemimpinan apabila pemimpin tidak baik dalam mengawasi dan pegawai kurang mendapat dukungan yang cukup. 4. Strategic leadership. Strategi leadership merupakan jenis yang sering diharapkan oleh perusahaan karena pemikiran strategis dapat mendorong kinerja berbagai jenis pegawai sekaligus. Sebab pemimpin akan memimpin banyak individu dengan kepribadian dan cara bekerja yang berbeda-beda dalam timnya. Apabila pemimpin memahami strategi terbaik untuk mengendalikan kondisi ini, pemimpin ini tentu sangat diharapkan. Berikut karakteristik pemimpin strategis. Mampu memotivasi tim, kemampuan komunikasi yang baik, peduli pada tim, mendorong kolaborasi dan timbal balik komunikasi, dan berkomitmen pada pertumbuhan tim secara profesional. Kelebihan pemimpin jenis strategis ini adalah mereka memiliki kapasitas untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas pegawai. Mereka juga bisa mendorong kemajuan keterampilan kerja pegawai serta dalam hal pembuatan keputusan. Sebab pemimpin memperhatikan pegawai dengan baik dan rasa percaya akan satu sama lain yang dapat mendorong hubungan kerja yang baik. Sedangkan tantangannya adalah pemimpin bisa mengalami kejenuhan karena cenderung memprioritaskan kepentingan timnya sebelum dirinya. Selain itu, mereka berpotensi kesulitan dalam mempertahankan peran otoritatif mereka di saat-saat kritis karena kecenderungan berinteraksi secara santai pada kondisi biasa. Yang kelima, transformational leadership. Transformational leadership dapat diartikan sebagai jenis gaya kepemimpinan di mana pemimpin mendorong dirinya dan timnya untuk bertransformasi secara teratur. Misalnya, pegawai memiliki tugas yang harus diselesaikan setiap minggu. Hal yang dilakukan pemimpin jenis ini adalah mendorong pegawainya keluar dari zona nyaman. Target yang awalnya terlihat sederhana atau mudah, pemimpin jenis ini akan mendorong pegawainya semakin bagus atau cepat di target berikutnya. Berikut karakteristik pemimpin transformasional. Memiliki rasa saling menghormati dengan timnya, mampu mendorong tim, mampu menginspirasi untuk mencapai target, memikirkan gambaran besar, memberikan tim tantangan yang bersifat intelektual, memahami kebutuhan mengorganisasi yang baik dan kreatif. Kelebihan pemimpin jenis transformasional adalah sangat menghargai hubungan personal di antar tim. Hal ini sekaligus meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan jika dilaksanakan dengan benar. Tidak hanya membuat tim berorientasi pada hasil, tetapi juga meningkatkan etika perusahaan dan tim. Sedangkan tantangannya adalah pemimpin bisa berakhir dengan hanya memperhatikan individu jika tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan rincian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.